Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lawade Suarzin dengan nomor induk mahasiswa 230204601022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul karakteristik mesin listrik DC. Pengertian mesin listrik DC. Motor DC atau motor arus searah adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui penciptaan medan magnet yang ditenagai oleh arus searah. Saat motor DC diberi energi, ia menghasilkan medan magnet di statornya. Medan magnet ini berinteraksi dengan magnet pada rotor yang menyebabkan berputar. Untuk memastikan rotasi rotor yang berkelanjutan yang terhubung ke sikat yang terhubung ke sumber daya pemasok arus ke lilitan kawat motor. Prinsip kerja mesin listrik DC. Prinsip kerja mesin listrik DC didasarkan pada interaksi antara medan magnet dan arus listrik yang menghasilkan gaya gerak. Mesin DC dapat berfungsi sebagai motor untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, atau generator untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jenis-jenis mesin listrik DC. Pada dasarnya, semua motor DC diklasifikasikan menjadi dua jenis utama berdasarkan hubungan kumparan medan dan kumparan angkrinnya. Keduanya jenis motor DC tersebut adalah: 1. Motor DC sumber daya terpisah. 2. Motor DC sumber daya sendiri. Motor DC sumber daya sendiri dapat dibedakan lagi menjadi tiga jenis bagian, yaitu: 1. Motor DC seri. 2. Motor DC shunt. 3. Motor DC kompon. Karakteristik mesin listrik DC. Yang pertama, karakteristik motor DC seri. 1. Torsi awal sangat tinggi. 2. Motor DC seri memiliki kumparan medan yang dihubungkan secara seri dengan kumparan armatur. 3. Kecepatan motor berbanding terbalik dengan arus armatur. Ketika beban meningkat, kecepatan motor akan menurun. 4. Jika tegangan input tidak stabil, flux magnet yang dihasilkan juga tidak stabil, sehingga daya output menjadi tidak konsisten. 5. Rotasi motor DC seri menjadi lebih kecil seiringi bertambahnya beban. Gambar yang ada di samping adalah gambar rangkaian motor DC seri. Rumus yang digunakan motor DC seri: yang pertama, tegangan terminal V sama dengan EA ditambah IA dikali dalam kurung RA ditambah RS tutup kurung. 2. Gaya gerak listrik: EA sama dengan K dikali P dikali N. 3. Torsi elektromagnetika: T sama dengan K dikali P dikali IA. Hubungan daya masuk dan daya keluar: P input sama dengan V dikali IA. P mekanik sama dengan IA dikali IA. Yang kedua itu karakteristik motor DC shunt. Pada motor DC shunt, kumparan medan dihubungkan secara paralel dengan kumparan armatur. 2. Motor DC shunt memiliki kecepatan relatif konstan meskipun terjadi perubahan beban. 3. Kecepatan motor dapat dikendalikan dengan mengubah arus pada kumparan medan menggunakan restostat. 4. Motor DC shunt memiliki arus start yang cukup tinggi, tetapi torsi awalnya lebih rendah dibandingkan dengan motor DC seri. 5. Motor ini juga dikenal memiliki karakteristik regulasi tegangan yang baik, sehingga dapat beroperasi dengan efisiensi tinggi dalam kondisi beban variabel. Rangkaian yang ada di samping adalah rangkaian motor DC shunt. Rumus yang digunakan motor DC shunt: yang pertama itu tegangan terminal V sama dengan EA ditambah IA dikali RA. Arus total I sama dengan IA ditambah IF. Gaya gerak listrik: EA sama dengan K dikali P dikali N. Torsi elektromagnetika: T sama dengan K dikali P dikali IA. Hubungan daya masuk dan daya keluar: P input sama dengan V IA. P mekanik sama dengan T dikali W. Daya P armatur sama dengan
IA dikali IA. Yang ketiga, karakteristik motor DC kompon. 1. Motor DC kompon memiliki kumparan medan yang dihubungkan secara paralel dan seri. 2. Motor ini memiliki torsi awal yang lebih besar dibandingkan dengan motor shunt, tetapi lebih kecil dibandingkan dengan motor seri. 3. Kecepatan motor DC kompon cenderung lebih stabil dibandingkan motor seri, tetapi tidak stabil di motor shunt. 4. Kecepatan motor DC kompon cenderung lebih stabil dibandingkan dengan motor seri, tetapi tidak stabil di motor shunt. 5. Motor flux magnet dihasilkan baik oleh kumparan shunt maupun kumparan seri. Ketika arus jangkar meningkat, flux magnet juga meningkat, yang kontribusi pada peningkatan torsi. Gambar rangkaian di samping adalah gambar motor DC kompon. Rumus yang digunakan pada motor DC kompon: yang pertama, tegangan terminal V sama dengan EA ditambah IA dikali RA. Arus total I sama dengan IA ditambah IF. Gaya gerak listrik IA sama dengan K dikali P dikali N. Torsi elektromagnetik T sama dengan KA K dikali P dikali IA. Hubungan daya masuk dan daya keluar P input sama dengan V dikali I. P mekanik sama dengan T dikali W. P armatur sama dengan IA dikali EA dikali IA. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu adalah motor DC beroperasi berdasarkan interaksi antara arus listrik dan medan magnet. Ketika arus mengalir melalui kawat dalam medan magnet, gaya dihasilkan menyebabkan putaran pada jangkar motor. Jenis motor DC ada 3 utama motor DC, yaitu pertama, motor DC seri, yaitu memiliki kumparan medan yang dihubungkan secara seri dan jangkar. Karakteristik utamanya adalah torsi awal yang tinggi dan kecepatan yang bervariasi tergantung pada beban. 2. Motor DC shunt, yaitu kumparan medan dihubungkan secara paralel dengan jangkar, menghasilkan kecepatan relatif konstan meskipun beban berubah. 3. Motor DC kompon, yaitu menggabungkan karakteristik dari motor seri dan shunt, memberikan torsi awal yang cukup tinggi dan kecepatan yang stabil. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.